Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya kita bisa jumpa di perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo, Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin program titik balik perubahan ya. Masih dengan pembacaan buku Dissolving Ego ya. Dan ego itu larut karena kita sudah punya pengetahuan yang benar tentang rasa kesayaan itu. Jadi kalau pengetahuannya masih salah ya, itu malah egonya yang tambah besar gitu ya. Kemarin itu sampai bahas apa ya? Oh ini nih. Di sini dia. Realisasi spiritual. Ini ya. Masih pemikiran gitu. Seperti itu. Ya. Dari pemikiran bahwa kita adalah pikiran, kita mulai melihat bahwa kita punya pikiran. Jadi ini apa namanya? Nah ini kemarin itu kan ada transendensi orang 10. Saya juga bikin 10 kayak gini. Dapat 10 kemarin kan? Iya. Tiap hari Selasa itu 10. Teman-teman yang sudah MTLOS manfaatin loh kuota 45 orang sampai 60 orang sebulan itu untuk transendensi. Hari Selasa aja bisa transendensi 10 orang. Dan itu babnya sama. Kita kasih bab yang sama tapi sesuai dengan level jiwa mereka. Seperti itu. Sampai 10 orang kemarin. Tenang aja pokoknya untuk transendensi itu sekarang ya ini mungkin juga teman-teman yang TBP ya. Ya karena hari Selasa kan nggak ada TBP tapi fokusnya itu untuk mentransendensi. Justru sekarang itu ini loh, apa namanya? Tapi offline ya, jangan online. Online, jangan offline. Gitu. Kalau online ya nggak bakal cukup gitu. Jadi dimanfaatin loh bahwa ini sekarang kekurangan ini. Kan 1 bulan 45 yang daftar ini baru 15 apa baru 20 gitu. Silakan dimanfaatin ya. Kuota bulanan itu lumayan loh. Apalagi yang jauh-jauh gitu. Karena itu babnya khusus. Babnya khusus gitu. Bagi yang sudah ini ya. Yang sudah mentoring. Itu dimanfaatkan tiap hari Selasa itu 10 orang. Jadi kalau 4 kali hari Selasa. Berarti 40. Terus hari-hari lain ya menyesuaikan gitu ya. Tapi ini sekarang untuk kan mulai awal bulan kemarin kan. Sekarang masih kurang pesertanya. Jadi bisa-bisa kalau kurang ya gimana? Yang ngulang ya nggak apa-apa ya. Yang ngulang habis transendensi kemarin ya ngulang lagi nggak apa-apa.
Ya. Jadi dimanfaatin ya, manfaatin. Dari pemikiran bahwa kita adalah pikiran, kita mulai jadi digeser bahwa kita punya pikiran gitu ya. Dan bahwa pikiranlah yang memiliki ide, kepercayaan, perasaan, dan opini. Akhirnya kita tiba pada wawasan bahwa semua pikiran kita hanyalah pinjaman dari bank data besar kesadaran dan tidak pernah benar-benar menjadi milik kita. Sistem pikiran yang umum diterima, diserap, identifikasi pada saatnya, semua itu digantikan oleh ide-ide baru yang telah sesuai dengan kita. Seiring dengan semakin menurunnya penghargaan kita terhadap gagasan seperti itu, jadi gagasan itu menjadi tidak relevan. Jadi dibikin tidak relevan. Jangan kecemplung gagasan. Orang kecemplung gagasan itu karena itu dianggapnya relevan. Apa relevan itu dianggapnya bisa mendatangkan ya kesenangan, bisa mendatangkan perolehan gitu ya. Artinya ada kepentingan ya. Ada kepentingan. Tapi kalau ide-ide itu dianggap tidak relevan, maka ya pikiran kehilangan kemampuan untuk mendominasi kita. Kita mengalami kebebasan berpikir progresif serta kemerdekaan dari pikiran. Pada gilirannya, ini kemudian matang ke dalam sumber kesenangan baru, kesenangan dari eksistensi itu sendiri. Eksistensi itu menjadi sempurna. Sementara seseorang terus naik, maksudnya dia terus progresif sesuai dengan prediksi, sesuai dengan alur pada peta kesadaran. Itu yang penting. Nah, ini banyak poin ini ya. Banyak poin yang harus dibahas. Bahwa bagaimana sih kok bisa loh kita mengidentifikasi rasa kesayaan itu sumbernya dari pikiran. Kok bisa ke sana larinya gitu ya. Kok bisa ke sana larinya. Ini harus mulai dari sini nih. Ini kalau kita lihat modelnya ya. Kita lihat modelnya. Ayo. Ini kan ada dua model. Jadi ada dua model untuk menjelaskan pengalaman itu kan. Model pertama itu dia penjelasan hanya satu lapis. Jadi pengalaman itu diterangkan hanya satu lapis. Yang model kedua itu pengalaman itu ada 3 lapis. Ya, strukturalitasnya lapisan pengalaman kan. Tapi kalau lapisan pengalaman tegasnya gitu, maksudnya itu gitu. Pengalamannya siapa ya? Pengalaman sendiri lah. Dan pengalaman semua yang membaca ini gitu. Aslinya itu lapisan pengalaman itu ada berapa sih? Ya ada yang bilang 1, ada yang bilang 3.
Yang bilang satu lapis, yang bilang lapisan pengalaman itu hanya satu lapis, itu berarti telah menjadikan alam tampak ini sebagai inti, sebagai akhir dari kehidupan. Jadi di alam tampak ini dianggap sebagai akhirat. Sudah terminal terakhir dari kehidupanmu, dari tidak ada, lalu kemudian menjadi bibit dalam rahim, lalu kemudian positif di alam tampak. Positif kamu di alam tampak, dari alam teologi ke alam metafisis, lalu positif ke alam tampak. Dah mentok, selesai. Jadi pengalaman alam tampak ini adalah fase terakhir dari seluruh kehidupan. Tuh, yang mengatakan begitu. Jenis yang begitu ada yang bilang ya. Ada yang bilang seperti itu. Kemudian ada yang bilang 3 lapis kok jenis pengalaman itu. Memang ada pengalaman alam tampak, tapi itu pengalaman yang paling luar. Alam tampak ini adalah lapisan. Satu lapisan saja gitu. Lapisan yang lain itu masih ada. Seperti itu. Jadi lapisan alam tampak ini baru salah satu lapisan, dan ini adalah lapisan yang paling luar. Nah, seperti itu. Bahkan disifati ini lapisan sebagai etalase untuk memperlihatkan medan dari konteks rasa kesayaan. Itu alam tampak. Misalnya gini ya, maksudnya itu konteks rasa kesayaanmu diperlihatkan di alam tampak biar kamu ngeh. Soalnya dikuliahin nggak mudeng, sudah mudeng nggak mau progresif gitu ya. Mana tuh? Tadi itu ya. Kayak gini, maksudnya sebagai alam akibat itu gini. Lihat, A, B, C. Jadi A, B, C ini kan berarti dia serial ya. Serial waktu atau kronologis. Serial waktu atau kronologis. A, B, C-nya itu. Kronologis masalahnya Mas Cami. Tahun 2020. Serial A. Saldo 5 juta. Asik, ini bisa main ke Pacet, ini bisa jalan-jalan ke Batu ini ya. Tahun 2021, serial B. Ya, toh? A, serial B. Saldo 10 juta. Asik, ini bisa main ke Semarang, ini kita nih Bang Aswar. Apa itu? Sopamin. Tahun 2022, serial C. Serial C. Saldo utang 5 juta. Nah, ini kan namanya urutan kejadian. Ini kan di alam tampak. Di alam tampak. Nah, biasanya kalau sudah begini ini, orang lihat serial A, B, serial A, serial B, serial C, serial D. Kemudian kan orang gupuh. Bapak gupuh ya. Panik ya. Orang gupuh. Aku nggak mau. Saya nggak mampu lagi hidup. Loh, itu kan serial A, serial B, serial C, itu kan tampilan dari medan rasa kesayaan kok. Kok gupuh sih? Wong itu memang yang kamu inginkan kok.
Tapi ini ngutang aku nggak mau loh. Itu yang diinginkan jiwamu. Itu medan dari rasa kesayaanmu kok. Mau kasihkan siapa gitu. Itu maksudnya ya. Jadi ini dibaca sebagai serial A, serial B, serial C. Bisa juga dia disebut sebagai, kalau dia materi, kalau serial itu kan berarti dimensi waktu. Kalau materi, unit A, unit B, unit C. Kalau dia materi. Kalau waktu, dia adalah serial kan. Cara bacanya gitu. Jadi, semua serial di alam tampak ini, loh, itu kan hasil dari konteks dari rasa kesayaanmu. Kenapa tidak suka gitu. Ya kan? Ya soalnya sedikit hasilnya. Ya gimana Om? Itu bim salah bim dari rasa kesayanganmu kok. Ya, seperti itu. Serial A, serial B, konten A, konten B. Kan seperti itu. Tapi ini bagusnya lebih mudah dipahami sebagai serial. Ya, kan? Sebagai serial dulu. Nah ini kan yang muncul, serial-serial yang muncul, drama-drama yang muncul. Itu kan itu kan hasil dari medan dari konteks rasa kesayaan. Nah, medan ini itu medan pikiran perasaan kan. Medan pikiran perasaan. Ya itu hasilnya setiap tahun tuh ya seperti itu. Argo seperti itu, royalti dari pikiran perasaanmu. Ya saya nggak senang dengan royalti pikiran perasaannya. Ya silakan kamu terusin terus gitu kan. Seperti itu. Iya kayak orang merokok. Nalarnya nggak mau rokok karena dibungkusnya udah serem gitu. Tapi jiwanya ya mau gitu. Wong itu rokok ada maka saya ada. Apa sih arti sebuah kanker payudara, kanker paru-paru dibanding dengan rasa ada? Nggak ada gunanya sama sekali. Wong levelnya dia itu ada maka saya ada. Rokok ada maka saya ada. Diancam dengan cancer, ya nggak ngefek. Lemah. Makanya yang bagus tuh ya kayak Abah Aos. Kalau kamu merokok, tinggalin saya jadi mursidmu. Rokok aja jadi mursidmu, selesai. Gitu aja udah. Alif Ya. ini membantu petani tembakau, Kang. Pokoknya hitungan ekonomi ya begitu. Tapi kalau hitungan rasa kesayaan itu membantu kamu cepat-cepat neraka. Wong rasa kesayaanmu kok kamu sebatin pada nikotin. Ya, silakan berhitung secara ekonomi dulu atau secara eksistensi dulu kan. Itu kan kontradiktif. Ya memang kehidupan itu ya kontradiktif seperti itu. Sehingga penyelesaiannya itu membutuhkan seni gitu. Enggak matematika gitu kan. Membutuhkan seni. Kalau membantu petani tembakau ya kamu sumbangin aja di itu ke petani tembakau tanpa mengambil resiko terkena penyakit. Itu ada maka saya ada. Tidak terkena penyakit cancer misalnya, itu kan lebih ekonomis. Ya, ada. Kalau memang mau niat membantu, bukan untuk mendapatkan kesenangan. Dan seperti itu. Ya itu hidup ini memang karena dia penuh kontradiktif, tidak cukup hanya dikelola dengan sains. Ya, sains itu dia mesti dikelola dengan seni, gitu ya. Dikelola dengan seni.
Jadi mulailah melihat alam tampak ini hanya sebagai serial tertentu yang ditampilkan melalui konten tertentu gitu. Itu kalau kamu melihat alam tampak ini sebagai serial, itu cepat cerdas. Cepat cerdas. Ya kan? Dan itu langsung memperlihatkan isi hatimu sendiri. Nggak usah gugup. Aduh bang, gimana ini? Ya gimana? Itu ya kamu rayakanlah hasilnya. Masa sih bang, jangan bercanda aja sih bang. Masa ngerayain utang? Ya itu partisipasimu kok. Masa nggak mau aku bang, nggak mau loh, nggak mau, penolakan, kena 30 malah kan. Nggak mau punya rasa kesayaan. Seperti itu. Ya, dikelola dengan seni, ya. Bisa nada tinggi, nada sumbang sekalipun. Ya. Seperti itu. Rangudut rasmail paru-parune. Ya, betul. Ya, itu hanya bahasa niatan bantu petani ya. Uang belanja itu aja baru korup uang belanja istri. Oh, pakai sampai mikiran niatan bantu petani. Oh gitu, ayo uang belanja istri setengah mati ngatur kok. Pakai filantropis. Lu pakai filantropis. Ya, jiwa ruwet ayo filantropis. Ya kan, uang jajan anak ya dikurangi ya. Kalau untuk bantu petani. Nah, ya, sejahterakan dulu keluargamu. Jangan filantropis. Aduh, kayak gitu. Jadi di alam tampak itu kan kesadaran akan serial dan kesadaran akan unit konten. Jangan sampai kamu nggak sadar unit konten, nggak sadar sebagai serial gitu kan. Jadi di alam tampak itu harus tidak boleh nggak sadar ada unit konten, tidak boleh nggak sadar itu sebagai serial. Ruang waktu kan serial dan unit kan maksudnya kan. Kan seperti itu. Nah, kesadaran sebagai unit konten itu cocok. Yang ini cocok untuk dunia mesin-mesin. Jadi kalau dunia mesin nggak usah dipaksain pakai model non-linear. Ya kan? Itu nggak cocok gitu. Jadi ABC-nya itu bisa bermakna serial, bisa bermakna unit. Itu dulu pernah diterangkan MTLOC batch keberapa gitu ya. 38 apa atau 36 gitu. Seperti itu. Kemudian ya harus sadar serialnya gitu ya. Harus sadar serial, harus sadar unit kontennya. Kemudian juga ada kesadaran akan medan pikiran perasaan gitu ya. Itu bahwa itu adalah lapisan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, bukan di lapisan serial atau unit konten. Kan seperti itu. Kalau di sini model linear ini, pikiran perasaan itu masih mengakar pada tubuh, masih bersama tubuh. Makanya kemudian tuh pikiran perasaan itu hanya efek sekunder gitu ya. Efek sekunder dari tubuhmu.
dari kimiawi gitu kan. Jadi semua dia dikumpulkan, diikat pada tubuh. Jadi dia supremasi daging dan tulang gitu ya. Supremasi tubuh. Makanya dia bilang pengalaman itu hanya satu lapis. Semuanya diasumsikan, didalilkan itu mengakar pada tubuh. Jadi tubuh sebagai pusat organ, tubuh sebagai pusat pikiran perasaan, dan tubuh sebagai sumber rasa kesayaan. Makanya satu lapis aja dia. Satu lapis. Nah, sementara yang 3 lapis ini, ya alam tampak, tubuh ini hanya dia menjalani serial ya. Proses serialnya gitu. Dari bayi, anak-anak, kemudian remaja, dan situ dia belajar untuk menerima tanggung jawab dari medan rasa kesayaannya gitu. Kemudian lapisan pengalaman yang paling dalam itu pengalaman pada konteks ya, pengalaman pada rasa kesayaan. Ada kemarin yang nanya itu, oh pasti rasa kesayaan, Bang jangan neko-neko deh, bikin istilah gitu. Ya apa? Menurutmu apa rasa kesayaan gitu? Akhirnya dia nemukan, oh berarti ini kesadaran ya Bang. Iya, kesadaran sebagai yang sadar. Nah, malah panjang lagi kan istilahnya. Ya kan? Ada rasa kesayaan itu kesadaran sebagai yang sadar. Itu kesadaran itu di mana? Itu kesadaran itu apa? Apa dulu? Kesadaran itu kan hakikatnya memang di alam ketuhanan. Hakikat aslinya itu di alam ketuhanan, tidak di alam konten, tidak di alam medan. Itu kan hakikatnya kan. Dia di alam, punya makom ketuhanan. Langsung besar aslinya itu. Makomnya makom ketuhanan. Tetapi kan, dan makom ketuhanan ini nggak boleh kamu afirmasi, saya ketuhanan, saya makom ketuhanan, nggak bisa. Itu statusnya kamu harus konfirmasi langsung. Statusnya itu kul. Kamu harus konfirmasi langsung, jangan main afirmasi. Saya dalam di makom ketuhanan itu nggak jalan kayak gitu. Ya kan? Dia memang asli hakikatnya itu kesadaran itu. Sebagai yang sadar itu di alam ketuhanan. Tidak pernah dilahirkan. Memang dia abadi. Kekal. Berkekekalan dengan Tuhannya kan. Itu aslinya. Hanya saja memang kan pengalaman rasa kesayaanmu setiap hari itu terus-menerus kamu isbatkan pada serial di alam tampak. Kamu isbatkan pada konten di alam tampak. Kamu isbatkan pada serial itu dengan cara berpikir masa laluku kelam. Itu kan rasa kesayaanmu terus-menerus kamu isbatkan pada serial di alam tampak. Itu kan tanpa sadar itu kamu telah menafikan, telah berusaha menafikan rasa kesayaan yang di alam ketuhanan, kamu geret, pikiranmu itu ya, melalui pengetahuanmu, pengertianmu, kamu isbatin terus-menerus di alam, pada serial, pada konten, atau pada perasaan, pada medan pikiranmu. Saya sedih Bang karena nggak punya duit. Mau jawabannya? Saya putarin lagu Bunda Korla, no comment. Mau saya putarin kau ya. Saya putarin lagunya Bunda Korla, no comment. Itu sih derita lo. Seperti itu.
Ya, jadi yang kamu lakukan setiap hari itu adalah sadar tidak sadar, terserah. Kalau nggak sadar namanya miss, kalau sadar namanya dis, terserah. Yang penting di sana ada terus-menerus pengisbatan secara melalui pengkondisian alamiah. Melalui pengkondisian alamiah, itu kamu nggak punya kemampuan untuk mengalami kembali. Nggak punya kemampuan untuk mengalami kembali rasa kesayaanmu di alam ketuhanan. Yang bisa kamu alami adalah rasa kesayaan yang terus-menerus kamu isbatkan di alam konten atau di alam medan. Itulah maksud es kecil gitu loh. Itu maksud es kecil. Dan seperti itu. Jadi pure kamu tidak mengalami lagi rasa kesayaan yang di alam ketuhanan itu, yang di dalam peta Hawking itu disebut sebagai pure consciousness. Akhirnya kamu mengalami rasa kesayaanmu di alam konten, di alam pikiran, di alam perasaan. Ya, kan itu maksudnya tadi itu yang ini loh. Jadi Hawking ini nih jelasinnya itu apa ya, nulis kayak begini tapi ini butuh penjelasan yang utuh. Ya, butuh penjelasan yang utuh. Jadi ceritanya kayak gitu. Akhirnya ya kamu nggak bisa lagi mengalami, nggak bisa lagi bersaksi ya pada rasa kesayaan di alam ketuhanan. Itu makom ketuhanan. Rasa kesayaanmu hanya bisa kamu alami di makom ketubuhan, di makom perasaan pikiranmu. Jadilah es cilik. Ya toh? Jadilah es kecil. Jalan ceritanya itu gitu Mas Camin. Jadi es kecil itu ndak asal itu apa namanya? Pemahamannya seperti itu. Nah, konteks es kecil inilah yang terus-menerus membuat medan menjadi medan pikiran, menjadi medan perasaan. Lalu kok kamu ngeluh tiap tahun, Bang, gimana lah hidup ini ya? Tiap tahun kok rasanya selalu berkurang saldo saya. Gimana solusinya, Bang? Nonton Bunda Kor lah. Wong itu rasa kesayanganmu sendiri. Saya dengar-dengar ada yang di apa itu di grup page rumah PCI, gimana Bang ini? Karena lagi diskusi saya dengar dari Haidar sih. Ya gimana? Kontrakan belum bayar, listrik udah teriak tiap detik, tit, tit, tit. Maksudnya itu duit. Ya kan, beras udah habis. Terus apa lagi? Yaitu semua konteks rasa kesayaanmu. Itu. Terima itu. Yang kita lakukan bukan menerima itu kan. Kita terus berusaha menolak, menyangkal serial itu loh. Piye mau nyangkal loh. Akhirnya banyak halusinasi. Serial yang sudah nyata dalam hidupmu loh. Berusaha aku menderita dengan serial inilah, memang sutradaranya siapa? Kamu sendiri sutradaranya, kamu sendiri aktor utamanya kok. Kan seperti itu. Ya kan? Kan kamu kalau pakai itu apa ya, model ini itu kamu harus perayaan. Akhirnya jiwaku ini bukan hanya batang kayu mati. Dia bisa menghasilkan serial semacam ini jalan ceritanya. Sabar ya, Dek, pokoknya. Ini serial ini sampai kiamat atau selesai kau. Gitu kok nggak mau menjalani proses pencerahan itu. Hati-hati loh, sekali terkunci dalam serial antagonis,
itu pemeran utamanya kamu, istri, mertua, anak. Wah, baco-bacoan itu. Baco-bacoan nih guys. Baco-bacoan. Sampai situ ngerti ya ceritanya itu. Karena kamu nggak bisa mengkonfirmasi rasa kesayaan itu di alam ketuhanan. Kamu akhirnya mau nggak mau, kamu hanya bisa mengkonfirmasi rasa kesayaan itu di alam tampak dan di alam pikiran perasaan. Itu jenenge kecil. Pengetahuanmu tentang rasa kesayaanmu itu tidak sesuai hakikatnya. Hakikatnya dia di alam ketuhanan. Tapi kamu terus-menerus, saya pusing, saya nggak punya duit bang, saya jomblo, terserah, no comment. Dan itu terjadi, pengkondisian seperti itu terjadi secara kolektif. Dipikirnya nggak ada masalah pada rasa kesayaan. Oh, masalah besar. Masalah besar. Karena kamu hidup dengan pengkondisian rasa kesayaan yang terus-menerus kamu isbatkan. Kamu isbatkan pada alam konten, pada serial dan kontennya, pada medan pikiran dan perasaannya kan. Terus-menerus kamu isbatkan ke situ, maka medan yang dihasilkan itu medan es kecil semua. Solusinya gimana? Ya nggak ada. Kecuali kamu mau mencabut pengisbatan ini yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun secara kolektif. Maka kemudian tuh ajaran pencerahan itu sederhana kok. Nafi isbat, cabut pengalaman, terus-menerus mengisbatkan rasa kesayaan itu di alam konten, di alam medan. Lalu ketika kamu bisa mencabut itu, penafian kan, kamu pasti akan mengalami, sudah otomatis mengalami rasa kesayaan di alam ketuhanan. Tinggal kamu kuatin dengan illallah, begitu kan. Kalau sudah mengalami rasa kesayaan di alam ketuhanan itu, kamu register di otakmu, jangan sampai hilang lagi dengan illallah. Jangan disambi main ini dulu, jangan disambi main mesos. Ada orderan, kalau ada orderan pusing nih gimana ini, ya boleh terima orderan sambil illallah gitu ya, gitu Mbak Un. Tadi ada orderan 1 ton laundry, wah langsung. Ada Mbak Un sekarang udah jadi bos laundry pokoknya. Seperti itu. Ngerti ya? Ngerti. Jadi itu es besar, es kecil itu makom gitu kan. Kalau di dimensi 9 tuh makom untuk mengalami kehadirannya. Ya toh. Jadi kalau dimensi 9 tuh gitu, tidak masalah kamu es besar atau es kecil, yang penting kamu mengalami, itu adalah makom untuk mengalami kehadirannya. Masalahnya adalah kalau kamu mengalami kehadirannya di makom es kecil, neraka yang kamu dapat sejak dari dunia. Ya kan, sejak dari dunia. Makanya usahakan tuh mengalami kehadirannya di makom di makom es besar, alam ketuhanan gitu. Maka kamu akan mengalami surga sejak dari dunia. Kan gitu. Udah gitu loh, nggak mau pencerahan. Jalan-jalan dulu aku bang, aku masih mau healing-healing dulu aku. Mau healing-healing. Kamu digiling sama es kecil kapok. Kamu digiling sama es kecil kapok. Jadi sebenarnya antara pengalaman es besar atau es kecil ini sangat dinamis. Sangat-sangat dinamis. Makanya kalau di modul MTLOC itu digambarkannya itu gini. Untuk menunjukkan kedinamisannya itu kan.
Ini kan dinamis namanya. Ini kan kayak gini, sifatnya dinamis, tidak statis. Ya, ada. Tidak statis itu. Dia sangat dinamis. Kalau kamu nggak niat untuk mengalami rasa kesayaan yang di makom ketuhanannya, ya kamu nggak akan ngalamin. Ya kan? Jadi kalau soal dimensi 7 itu dia udah tahu. Ini dinamis. Saya harus berniat sendiri untuk mengalaminya atau tidak mau mengalaminya. Kan gitu. Ya ini pemahaman apa ya. Ini hanya untuk menjelaskan itulah prosesnya. Bahwa rasa kesayanganmu itu bisa jadi kamu isbatkan terus-menerus di pikiran. Tanpa sadar loh. Karena kamu nggak ngerti modelnya. Kamu nggak belajar model. Kamu nggak belajar ilmunya. Pokoknya itu gini. Dulu itu saya berpikir, siapapun orang yang pernah menderita, dan sampai hari ini menderita, dia wajib untuk mengikuti pencerahan. Loh itu mengharapkan perubahan dari mana? Wong itu kreativitas jiwamu destruktif kok. Ya kan? Kamu termasuk yang konyol kalau sudah tahu penderitaan dan kamu masih berharap semoga saya pasrah aja kepada Allah. Oh, gendeng. Kamu pikir kamu itu nggak punya makom apa terhadap Allah, komen pasrah gitu. Kamu kan berpasrah dalam makommu. Itu kan orang sekarang itu ngomong apa ya, kayak aku pasrah kepada Allah. Seolah-olah itu dia nggak ngerti makom jiwamu. Makom jiwamu loh es kecil, bukan es besar. Ya situ aja. Ya inilah, kita pemahaman makom jiwa terhadap Tuhan itu juga masih belum semuanya ngeh gitu bahwa jiwa itu punya makom terhadap Tuhannya. Jadi ya kamu pasrah sesuai makommu. Gitu. Tidak sama makomnya gitu. Tiap-tiap yang ngomong pasrah. Ini kan seolah-olah kalau kita dengar ceramah di masjid, mari kita ikhlas, mari kita pasrah. Iya, makomnya dewe-dewe bos. Kamu jangan naif kayak gitu ceramah. Berapi-api. Seolah-olah kamu nggak kenal makom-makom jiwa. Ya ada makom-makom jiwa. Makanya belajar tasawuf, belajar tarekat biar ngerti makom-makom jiwa, biar nggak sembrono. Ya toh. Makom es kecil pas raja semua nanti akan indah pada waktunya. Oh, semua akan lepes kamu pada waktunya. Udah gitu kok nggak mau pencerahan. Ya kan? Screen-nya kan? Hah? Share screen-nya hilang. Nggak usah screen-nya. Jadi orang itu naif, mengabaikan makom jiwa itu. Termasuk ya, ini para penceramah ya. Jangan dia, jadi kalau kamu jiwa itu kamu anggap nggak ada makomnya, itu kamu keracunan ruh material gitu. Nggak ada makomnya terhadap Tuhan itu. Karena kan orang ceramah gampang saja itu. Mengasumsikan jiwa itu nggak punya makom terhadap Tuhannya. Punya makom dong. Lah itu beresin makomnya itu loh. Nggak usah ceramah. Garap makomnya itu suruh naik ke makom tertinggi. Aku nggak ngerti makom Allah, cuma motivasi tok. Tapi nggak ngerti makom buat jiwa kok. Jadi sekarang itu orang ceramah agama itu nggak ngerti makom. Hanya ngerti ini pelajaran agama. Lo jiwa kok nggak ada makomnya gimana? Ya toh? Kan repot itu. Akhirnya ikhlas pasrah nyerah pada rokok. Kamu kalau jadi muridnya Baos habis kamu. Habis kamu pokoknya. Itu benar-benar mursyidnya itu greng gitu. Senang lihatnya. Habis kalau jadi muridnya Baos. Makom siri kayak baru mau nyumbang petani rokok.
Jadi jangan ngomongin jiwa kalau kamu nggak ngerti makom gitu, makom-makomnya. Enak kayak ceramah itu. Mari kita berjuang dengan iya. Kamu ketemu makom meaningless, mau bunuh diri ke bawahnya dia itu. Jangan termasuk orang tua ini kalau ngomong ke anaknya, jangan kamu anggap nggak ada makom. Ya niatnya sih saya sih bang, niatnya motivasi doang, sama juga orang tua. Iya tapi lagi kena necer di makom 30, pengen bunuh diri setelah dengar dalilmu gitu. Jadi jangan main-main sama jiwa itu. Jangan sekarepe dewe gitu ya. Ada makomnya suami itu. Maksudnya makom ketuhanannya. Jadi nggak asal itu. Cuma orang Indonesia aja itu. Cuma orang sekarang aja itu yang naif, tidak mempertimbangkan makom terhadap jiwa, tapi berharap banyak kepada jiwa itu. Satu, biar nanti tajir melintir, kesehatannya pokoknya awet nom, ya kan? Makomnya kecil, ngimpi kata jin dari alam Konoha. Ya, mimpi. Jadi orang menjalani proses pencerahan, transendensi itu, LOC itu sedang menuju makom ketuhanan dari jiwa itu. Ada lagi ini yang bilang, makom ketuhanan dibilang Tuhan. Nah, itu kamu udah gak pakai makom lagi itu ya. Itu kamu ambil sana sendiri lah. Jangan nunjuk saya. Ngomong gak pakai makom. Jiwa itu ada makomnya. Hawking aja harus ngerti makom-makom jiwa. Ustadz di sini belum ngerti. Pokoknya kalau ngomong jiwa itu kayak kampanye pemilu gitu loh. Rusak itu jiwa manusia itu, guys. Tapi saya nggak berani di masjid tempat pengerusakan enggak apa itu ada nanti saya kali bom. Tapi itu udahlah, kita jangan sampai itu buta makom gitu. Buta makom. Ya kan, orang tua itu ya semuanya lah, termasuk negara itu buta makom ketuhanan kok. Sudah gitu, cita-citanya Indonesia Mas 2045. Mas Opo. Seperti itu. Jadi jangan sampai buta makom lalu kamu pasrah. Iya ada kamu pasrah di makom, jangan kamu baca dalilnya apa itu Syekh Ahmad Tijani bahas pasrah, itu kan di makomnya dia. Kalau kamu ikutin di makom es kecilmu, itu bukan pasrah kamu, itu kamu putus asa. Makanya dulu kita waktu kecil itu dilarang baca buku-buku tasawuf. Masih kecil dilarang. Setelah dia pintar baru disuruh baca. Nggak boleh. Itu nanti segala macam dalil dia isi di pikirannya. Tapi itu bukan makanan untuk makom. Apalagi sekarang segala hal kamu bisa download secara gratis. Wah. Nah, seperti itu. Kamu ada makomnya. Tidak boleh ditelan semua. Ini banyak juga ya, 257. Dan itu yang kamu perbaiki adalah makommu untuk mengalami kehadirannya. Jadi sebelum, dan kalau di peta Hawking itu kan kamu udah bisa nyicipi dikit aja. Rasa kesayangan di alam ketuhanan itu ya setelah 650 ke atas misalnya. 700. Sebelum itu kamu masih nyicipi rasa kesayangan di alam tampak, di alam tak tampak. Terus bilang, saya mau berjuang. Enggak masuk itu. Makom putus asa langsung baca kajian Al-Hikam bab kepasrahan. Langsung kamu tunjuk aku ini jiwaku ini cocok. Harus ada gurunya. Saya juga heran tuh. Hanya di sini tuh orang ngomong jiwa itu asal. Ngomong ke jiwa itu asal. Maksudnya nggak ngerti makom. Gubia uya ya. Dipikir jiwa itu nggak ada makom. Wah itu
mau lulusan apa, kayak kalau dia nggak ngerti bahwa jiwa itu ada makomnya, berarti dia nggak paham. Berarti menganggap jiwa ini kayak mesin, kayak apa, hanya sebagai infora gitu, ya kan? Baca kitab Ibnu Athaillah bab tajrid, akhirnya yang rokok sambil mancing, ngerokok sambil mancing kan? Kok nggak kerja? Saya nunggu rezeki tajrid. Ya wes, siap-siap aja kamu dipentung panci sama istrimu. Siap-siap aja dipentung panci sama istrimu. Jadi kalau bisa ini ya makomnya itu terus diprogresifkan. Makom harus sampai di terminal terakhir, yaitu rasa kesayaan yang bermakom di alam ketuhanan. Itu dulu, sampai situ dulu. Dan ini sayang sekali itu ya. Pondok-pondok, sekolah-sekolah tidak melihat ini sebagai objek kajian yang paling basic dalam agama. Sayang kan? Bahkan tidak dikenali lagi bab tentang, ini kan bab musahada aslinya kan. Bab musahada ini tidak dikenali lagi. Ya, kita mengalami keracunan material itu separah-parahnya. Seperti itu. Dan ini jangan dianggap sepele ya. Cepat mulai ambil jalur pencerahan. Cepat harus diukur progresifnya itu. Jangan santai-santai. Jangan santai-santai. Karena konteksnya ini, baik itu es besar maupun es kecil, itu dia memproduksi medan loh. Memproduksi medan dalam kehidupan. Yang itu nanti diperlihatkan dalam serial etalase di alam tampakmu gitu loh. Ya kan? Kadang-kadang orang itu kebalik cara berpikirnya. Aslinya bukan soal nggak ada uang untuk menempuh pencerahan. Tapi memang gimana ya? Ya nggak mau, nggak ngerti gitu loh. Nggak ngerti hukum dalam kehidupan. Masih siapa ini yang bisa membuka mata ketiga gitu? Oh, sih masih kamu ya kan nggak mengerti persoalan spiritual itu. Ya ini sih, mengingkari hakikat dari rasa kesayaanmu yang merupakan pancaran langsungnya. Kamu ingkari dengan pengetahuan rasa kesayanganku ini dari tubuhku, rasa kesayanganku ini dari pikiranku. Nyatanya kamu bilang, lagi ngapain? Saya lagi bersedih. Saya sedih. Itu kan es kecil semua. Nah, seperti itu. Dan ini kalau bisa itu anak-anaknya pokoknya dikenalkan konsep makom itu. Makom terhadap makom ketuhanan gitu kan. Es kecil itu kamu buang makom ketuhananmu. Kamu belakangi setiap saat. Lalu kamu menjadi kuli di alam tampak. Kuli. Oke, gitu aja ya. Terima kasih. Selamat pagi. Matur nuwun. Pokoknya wajibkan dirinya pencerahan. Wajibkan keluarganya itu menempuh jalan pencerahan. Apalagi yang beragama. Kalau kamu enggak pencerahan, terus jadi apa? Mau jadi fosil dah. Nggak bahaya, tay. Oke, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Besok udah hari Kamis ya. Tentunya Kamisan. Insya Allah kita bertemu lagi Minggu. Insya Allah. Ditunggu aja informasi dan pengumumannya di grup. Dan untuk mentoring TLOC bulan ini, insya Allah tanggal 23 sampai 25 Juni ya. Bagi teman-teman yang sudah daftar dan registrasi, bisa mengikuti Kamisan besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.